Well, hello people. Apa kamu tahu gambar-gambar ini? Ya, benar sekali. Gambar-gambar ini adalah bagian dari tes Rorschach. Sebelum kita lebih jauh kepada pembahasan mengenai tes Rorschach, mari saya kenalkan terlebih dahulu dengan teman-teman saya yang mencari, membuat, dan mendesain materi kali ini. Berikut topik pembahasan kami pada video kali ini. Mari kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Awal abad ke-20, sebelum adanya tes proyeksi formal, psikolog seperti Sigmund Freud mengembangkan teori proyeksi sebagai bagian dari psikoanalisis. Mereka berpendapat bahwa individu seringkali memproyeksikan perasaan, dorongan, atau konflik bawah sadar mereka ke orang lain atau objek eksternal. Hermann Rorschach, atau yang bisa kita panggil dengan Rorschach, adalah psikolog Swiss yang menciptakan tes proyeksi noda tinta hitam sebagai hasil eksperimennya selama 10 tahun sejak tahun 1911 sampai 1921. Tes ini terdiri dari serangkaian gambar noda tinta hitam yang tidak berbentuk, dan individu diuji dengan cara diminta untuk menjelaskan apa yang mereka lihat dalam gambar tersebut. Rorschach percaya bahwa respon individu akan mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tersembunyi. Tes ini sering digunakan dalam bidang psikologi klinis dan psikiatri untuk membantu dalam diagnosis dan pemahaman masalah psikologis individu. Tes proyeksi noda tinta hitam atau Rorschach in-blood test adalah tes proyeksi psikologis yang menggunakan serangkaian gambar noda tinta hitam yang tidak berbentuk sebagai stimulus. Asumsi dasar yang mendasari teknik Rorschach adalah adanya hubungan antara persepsi dengan kepribadian. Seseorang cenderung menginterpretasi berdasarkan apa yang ada dalam dirinya terhadap benda yang tidak tentu bentuknya. Melalui persepsi itu, seseorang akan memproyeksikan kebutuhan, pengalaman, atau kebiasaan yang sering tidak disadari. Bentuk bercak tinta dalam tes Rorschach memiliki arti ambigu dan tidak berstruktur. Bentuk-bentuk tersebut memungkinkan subjek untuk mempersepsi secara personal cara bagaimana seseorang mengorganisir atau menyusun bercak-bercak tinta tersebut, menggambarkan bagaimana fungsi aspek psikologisnya yang mendasar. Individu yang menjalani tes diminta untuk menggambarkan apa yang mereka lihat dalam setiap gambar. Jawaban mereka kemudian dianalisis untuk mengungkapkan aspek-aspek psikologis tertentu, termasuk gambaran diri, emosi, konflik bawah sadar, dan pola berpikir. Tes Rorschach biasanya dilakukan pada subjek yang berusia sekitar 16 tahun ke atas. Tes ini sering digunakan dalam bidang psikologi klinis dan psikiatri untuk menggali pemahaman tentang berbagai aspek kepribadian, emosi, dan pemikiran seseorang. Subjek yang umumnya diuji dengan tes ini dapat mencakup 1. Individu dewasa. Tes Rorschach sering digunakan untuk mengevaluasi kepribadian dan masalah psikologis pada individu dewasa. Hal ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam proses diagnosis dan perencanaan perawatan. 2. Anak-anak dan remaja. Meskipun tes Rorschach lebih sering digunakan pada populasi dewasa, ada versi adaptasi yang dirancang khusus untuk digunakan pada anak-anak dan remaja. Tes ini dapat membantu dalam penilaian masalah psikologis dan perkembangan anak. 3. Pasien psikiatri. Tes Rorschach sering digunakan dalam evaluasi pasien psikiatri untuk membantu dalam diagnosis gangguan mental seperti skizofrenia, gangguan kepribadian, atau masalah emosional lainnya. Administrasi tes tahap pelaksanaan tes Rorschach ada 4, yaitu tahap pertama, performance proper, adalah tahap untuk mendapatkan respon subjek berupa jawaban-jawaban yang diberikan saat tes berlangsung. 2.
yaitu ada tahap inquiry. Adalah tahap untuk menggali keterangan yang lebih jelas atas respon-respon yang telah diberikan subjek pada saat tahap performance proper. Tahap ketiga, yaitu tahap analogi, disebut juga dengan follow-up inquiry. Tahap ini tidak selalu harus dilakukan seperti tahap 1 dan 2, melainkan hanya dilakukan pada kondisi tertentu, yaitu bila subjek sudah mampu memberi respon-respon tertentu, tapi jumlah atau responnya sangat sedikit, biasanya hanya satu respon. Tahap keempat, yaitu tahap testing the limit, adalah tahap untuk menguji apakah subjek pada dasarnya mampu memproduksi respon-respon dengan konsep tertentu. Prosedur testing the limit diberikan saat subjek tidak mampu menghasilkan respon-respon tertentu. Yang pertama ada presentasi gambar. Pemeriksa akan menunjukkan sejumlah gambar inkplot kepada individu yang diuji. Ada sejumlah kartu yang berbeda. Yang kedua ada instruksi terbuka. Biasanya peserta diberi instruksi terbuka untuk menjelaskan apa yang mereka lihat dalam setiap gambar. Mereka dapat memberikan tanggapan verbal terhadap gambar tersebut. Yang ketiga ada respon. Peserta diberi banyak kesempatan untuk merespon setiap gambar, dan respon mereka dicatat secara hati-hati. Yang keempat ada analisis. Psikolog yang terlatih kemudian menganalisis setiap respon peserta, termasuk bagaimana mereka merespon, apa yang mereka lihat, dan bagaimana mereka menggambarkan hal tersebut. Yang kelima ada interpretasi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan interpretasi mengenai aspek-aspek kepribadian, konflik, dan emosi yang mungkin ada dalam pikiran peserta. Yang keenam ada penilaian objektif. Meskipun tes Rorschach memiliki elemen interpretatif yang kuat, ada upaya untuk membuat penilaian lebih objektif dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan dalam sistem penilaian tertentu, seperti sistem comparison system atau Eisner system. Yang terakhir ada penggunaan konteks. Interpretasi tes Rorschach seringkali mempertimbangkan konteks lebih luas dari kehidupan individu yang diuji, termasuk riwayat dan latar belakang mereka. Kelebihan yang dimiliki tes Rorschach yaitu 1. Mengetahui kepribadian tersembunyi seseorang. Hasil persepsi subjek terhadap gambar pada kartu-kartu Rorschach mengungkap private world. Di sini, subjek tanpa sadar sebenarnya menceritakan kepribadiannya. 2. Mengetahui fantasi atau imajinasi yang timbul dalam pikiran seseorang serta interaksinya dengan lingkungan. Tes Rorschach memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, subjektif. Hasil tes sangat tergantung pada penafsiran psikolog atau ahli yang mengelola tes, dan bisa menghasilkan hasil yang berbeda antara penilai satu dengan penilai lainnya. Yang kedua, kurangnya validitas. Beberapa penelitian ilmiah telah mengkritik validitas tes ini, yang berarti bahwa tidak selalu dapat mengukur apa yang sebenarnya diinginkan. Yang ketiga, kurangnya konsistensi. Tes Rorschach tidak selalu menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang beberapa kali pada individu yang sama. Yang keempat, rentan terhadap faktor kultur. Hasil tes dapat dipengaruhi oleh latar belakang kultur dan bahasa, sehingga mungkin kurang sesuai untuk individu dari budaya yang berbeda. Dan yang kelima, mahal dan memakan waktu. Tes ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk dikelola dan diinterpretasikan oleh seorang ahli, dan biayanya bisa tinggi. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu kontroversi. Tes Rorschach telah menjadi subjek kontroversi di kalangan profesional psikologi dengan beberapa ahli yang meragukan kegunaannya. Karena kekurangan-kekurangan ini, tes Rorschach sekarang lebih jarang digunakan dibandingkan dengan metode evaluasi psikologi lainnya yang lebih objektif dan terstandarisasi. Dan mungkin tes Rorschach memiliki beberapa kekurangan, namun masih digunakan dalam asesmen kepribadian oleh beberapa profesional psikologi. Berikut beberapa cara penggunaannya dalam asesmen kepribadian. Yang pertama, ada mengeksplorasi aspek kreativitas dan imajinasi.
Tes Rorschach dapat memberikan wawasan tentang imajinasi dan kreativitas seseorang berdasarkan cara mereka menafsirkan gambar-gambar inkblot yang abstrak. Yang kedua, ada identifikasi persepsi dan emosi. Tes ini dapat membantu dalam mengidentifikasi bagaimana individu mempersepsikan dunia dan bagaimana mereka mengungkapkan emosi mereka melalui respon terhadap gambar-gambar inkblot. Yang ketiga, ada pengungkapan diri yang lebih dalam. Tes Rorschach dapat membantu mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang mungkin tidak terlihat dalam interaksi sehari-hari atau tes kepribadian lainnya. Yang keempat, ada mendukung diagnosis gangguan mental. Tes ini dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk membantu dalam diagnosis gangguan mental tertentu, seperti gangguan psikosis atau skizofrenia. Yang terakhir, ada evaluasi perubahan kepribadian. Tes Rorschach dapat digunakan untuk memantau perubahan dalam kepribadian seseorang selama periode perawatan atau intervensi psikoterapi. So, people, kita sudah berada di penghujung materi. Untuk itu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Bahwasanya, saya harap kalian semua tidak dapat memahami apapun yang telah kelompok kami sampaikan. Saya Helmi Febrianto, mewakili teman-teman kelompok undur diri. Thanks for watching our video. See you next time in Other Life.